Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah MDC secara online. Sebelum kita memuliakan dan memuji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Engkau menjamah kami, Engkau melawat kami ya Tuhan. Engkau pimpin ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita muliakan dan mengagungkan Tuhan, karena Dia Allah yang luar biasa, yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan, Kau segalanya bagi hidup kami. Tak terlukiskan perbuatan-Mu, tak terselami pemikiran-Mu. Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Tak terlukiskan perbuatan-Mu, tak terselami pemikiran-Mu. Hanya Kau Tuhan di atas segalanya, besar tiada bandingannya. Yesus perkasa, Yesus perkasa, yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Perbuatan-Mu, tak terselami pemikiran-Mu. Hanya Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya. Yesus perkasa, Yesus perkasa, yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Sekali lagi, Yesus perkasa, Yesus perkasa, yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya. Bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita, yang berikan kemenangan, yang berikan kemenangan atas kita, yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya. Engkau segalanya ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Engkau yang layak dipuji ya Tuhan. Biarlah Engkau menjamah, Engkau melawat kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Kami agungkan Engkau ya Tuhan.
disembah. Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, membuat hatiku. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, membuat hatiku. Ya lagi saudara katakan ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, haleluya. Engkau Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Terpujilah namamu Tuhan, segala hormat sembah hanya bagimu, segala pengagungan hanya bagimu Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu. Engkau layak diagungkan, engkau layak disembah. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah engkau lawat kami, kau jamah kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan bahkan firman-Mu. Kau tuntun, kau sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita ada bersama-sama kembali beribadah di dalam ibadah online Masa Depan Cerah Solo. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, banyak orang Kristen yang terkejut ketika dia menghadapi pencobaan. Mereka berpikir bahwa ketika menjadi orang Kristen, mereka tidak akan mengalami pencobaan lagi, karena Tuhan pasti akan menolong mereka hidup dalam kebahagiaan. Tentu saja saudara, Tuhan pasti akan menolong kita. Tetapi sebuah fakta atau kenyataan adalah bahwa kita akan menghadapi berbagai macam pencobaan di dalam dunia ini selama kita hidup.
Oleh karena itu, Yakobus ingin mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita dalam menghadapi permasalahan atau pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam hidup ini. Saudara, pertama yang paling penting adalah tentang sikap kita yang benar terhadap pencobaan. Yakobus 1 ayat 2 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan." Sikap yang benar terhadap pencobaan adalah bukan untuk mengalahkan dan juga bukan berasumsi bahwa kita lebih berdosa daripada orang lain sehingga kita dicobai. Tetapi kita harus menyadari bahwa pencobaan adalah justru merupakan kesempatan bagi kita untuk mendemonstrasikan arti dari diri kita menjadi orang Kristen yang sebenarnya. Bukankah saudara berkata bahwa saudara percaya Tuhan? Disinilah ketika kita menghadapi permasalahan, keyakinan kita dibuktikan di dalam menghadapi persoalan dan pergumulan itu. Lalu apakah tujuan daripada kita menghadapi pencobaan? Yakobus pasal 1 ayat 3 dan 4 serta ayat 12 menyatakan kepada kita demikian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Sedangkan pada ayat 12 demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Saudara, tujuan dari pencobaan diberikan kepada kita atau diizinkan terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah untuk menguji dan memperkuat iman kita. Ayat 3 berkata demikian. Pencobaan bagi orang Kristen adalah seperti sebuah pertandingan. Seorang atlet yang terlatih menghadapi pertandingan. Itu adalah sebuah kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Melalui Kristus tentunya saudara, bukan melalui kekuatan kita sendiri. Untuk kita mengalami kemenangan. Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan ketahanan kita. Misalnya saudara, kesabaran dan ketekunan. Bagaimana ketekunan kita diuji? Di dalam ketekunan tentu saja ada kesabaran. Membutuhkan waktu yang membosankan bagi kita, membutuhkan tenaga, kekuatan yang harus dikeluarkan, tetapi itu merupakan sebuah ujian di mana ketekunan, kesabaran kita dilatih dalam kehidupan kita, saudara. Yang ketiga adalah untuk mendewasakan kita supaya kita menjadi sempurna dan utuh. Saudara, kata utuh adalah seluruhnya, tidak kekurangan sesuatu apapun. Artinya demikian, saudara. Nah, itulah ujian yang membuat kita menjadi matang, menjadi dewasa, saudara. Tentu saja setiap kita tidak ingin terus menjadi seorang anak kecil, karena memang bahagia menjadi seorang anak itu. Memang menyenangkan seorang anak itu. Tetapi kalau bertahun-tahun atau bahkan berpuluh tahun tidak berkembang, maka ada sesuatu yang salah di dalam diri anak itu. Harusnya setiap anak yang sehat pasti akan berkembang, bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga kita. Janganlah takut menghadapi pencobaan, karena kedewasaan saudara, kematangan saudara akan terus diuji dan menjadikan kita semakin sempurna dan utuh dalam kehidupan rohani kita. Yang keempat adalah supaya kita dapat mengembangkan kemandirian. Dikatakan bahwa tidak kekurangan suatu apapun, atau tidak menginginkan sesuatu apapun lagi. Saudara, bila dengan benar persoalan itu ditangani, maka pencobaan atau persoalan itu akan mengurangi ketergantungan kita kepada orang lain.
untuk mendapatkan dorongan secara moral. Tuhan akan memperlengkapi hidup kita menjadi dewasa, sehingga bukan kita terus yang ditolong atau yang meminta tolong, tetapi kita yang memberikan pertolongan. Orang dewasa memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan kepada yang lain. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Yang kelima adalah untuk mendapatkan upah. Pada ayat 12, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, kalau saudara bertahan, maka saudara akan menerima kebahagiaan. Kebahagiaannya karena apa? Karena kita mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tentunya saudara, kalau saudara mau bertahan di dalam pencobaan dan tetap meyakini Tuhan yang memelihara hidup saudara, itu adalah bukti bahwa saudara adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan akan memberikan upah. Dia akan memberikan kebahagiaan kepada kita ketika kita menerima upah itu. Saudara, upah itu bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi juga di dalam kekekalan. Dan bukan hanya di dalam kekekalan, tetapi kebahagiaan itu juga diterima dalam kehidupan di dunia ini. Nah, di dalam Yakobus pasal 1 ini, ayat 9-11, menceritakan bagaimana kita harus melihat cara memandang kita terhadap persoalan. Jangan pernah mengecilkan persoalan. Karena persoalan atau pencobaan yang kita hadapi sangat bermanfaat bagi kita. Saudara, mungkin saja kita ingin menghindari dari persoalan itu, tetapi kenyataannya tidak bisa. Selama kita hidup, kita akan menghadapi pencobaan. Dan ingatlah, setiap hal yang diizinkan Allah terjadi dalam hidup kita pasti mempunyai manfaat bagi kehidupan rohani kita, seperti hal yang saya sampaikan di atas tadi. Nah, saudara yang berbahagia, Yakobus berkata, ketika kita menghadapi pencobaan, kita harus menyadari bahwa pencobaan itu bukanlah daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Alkitab berkata demikian pada ayat 13. Lalu, mengapa pencobaan terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, karena kita hidup di dalam dunia yang telah berdosa ini, saudara, sehingga kita mengalami pencobaan. Yang kedua, karena kita tinggal di dalam tubuh yang fana ini, sehingga selama kita tinggal dalam tubuh yang fana ini, kita akan menghadapi kenyataan untuk mengalami pergumulan dan pencobaan. Nah, saudaraku, janganlah menyalahkan Tuhan, tetapi bertanggung jawablah terhadap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Tidak melarikan diri, artinya saudara. Bukan juga menyalahkan Tuhan, tetapi hadapilah itu. Lewatilah pergumulan itu. Tetapi dengan menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Saudara tidak tinggal sendirian. Ketika menghadapi pencobaan itu, Tuhan menyertai saudara. Tuhan akan menuntun saudara. Bukan hanya demikian, saudara. Dia akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita melewati masa-masa yang sukar. Jadi tugas kita adalah bertanggung jawab terhadap hidup kita. Tidak menyalahkan orang tentunya, dan tidak juga menyalahkan Tuhan. Melainkan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena sebagai manusia yang tinggal di dalam dunia dan tinggal di dalam tubuh yang fana ini, kita yang pasti menghadapi pergumulan ini diberikan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, cara berpikir seperti ini akan memberikan kepada kita kekuatan untuk menghadapi persoalan. Yakobus menambahkannya bahwa kita perlu mendapatkan hikmat untuk menghadapi hidup ini. Mintalah kepada Tuhan hikmat, pengertian
untuk menghadapi dan bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidup kita ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yakobus pasal 1 ayat 5 berkata, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan." Saudara, tentunya kita memerlukan hikmat untuk menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Hikmat ini akan menuntun kita melewati pergumulan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Hikmat ini akan menolong kita untuk mengingat firman Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan dan menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Saudara, kalau ada yang kekurangan hikmat, maka dia dapat meminta kepada Allah. Rupanya relasi menjadi pusat perhatian daripada Yakobus. Relasi dengan Tuhan adalah sebuah tugas kita untuk kita bisa menjadi tetap kuat dan bertindak. Dengan relasi hubungan kita dengan Allah, dengan relasi kita akan memperoleh hikmat. Mintalah kepada Tuhan. Artinya saudara dapat meminta hanya kepada orang yang dekat dengan saudara. Dan saudara yakin bahwa orang tersebut pasti akan memberikannya kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihi saudara. Dia ingin dekat. Bangunlah relasi dengan Tuhan. Hiduplah untuk dalam doa, pembacaan firman Tuhan. Itu akan memberikan hikmat kepada saudara dan menolong saudara untuk melewati masa-masa yang sukar. Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal 23, "Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya." Saudara, mengapa Daud tidak takut bahaya? Karena Tuhan yang menyertai. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menjadi kekuatan. Penghiburan kita, kekuatan kita, pertolongan daripada Tuhan adalah kekuatan kita menghadapi persoalan-persoalan ini. Jadi, dalam hidup dunia ini, kita pasti menghadapi persoalan. Kita pasti menghadapi pencobaan selama kita hidup. Bertanggung jawablah terhadap hidup ini. Jangan lari dari persoalan atau pencobaan. Hadapilah itu. Buktikanlah itu. Bahwa saudara adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan mengadakan perjamuan kudus. Persiapkanlah roti dan anggur di depan saudara. Mari kita akan berdoa untuk perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kiranya Kau menguduskan roti dan anggur ini Tuhan sebagai peringatan akan kematian-Mu bagi hidup kami. Juga setiap kami yang makan dan minum daripada perjamuan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita ambil roti dan kita angkat di atas kepala kita. Saya akan bacakan dalam ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Roti sudah di tangan kita. Dan Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita sudah menerimanya, mari kita makan dengan iman
dan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah namamu. Mari kita ambil cawan dengan tangan kanan dan kita angkat di atas kepala kita. Dan saya akan melanjutkan ayat berikutnya. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita sudah menerimanya, mari kita minum dengan iman dan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karena kasih Tuhan, Engkau yang rela mati bagi kami, menebus setiap kami dari dosa, memelayakkan hidup kami ya Tuhan. Engkau angkat kami dari setiap kebinasaan. Engkau tebus kami dari setiap kesia-siaan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terpujilah namamu. Bagi yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus. Setiap jemaatmu yang sakit hari ini Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Apapun itu penyakitnya, baik itu cancer, flu, demam, diabetes, jantung, apapun Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh dalam nama Yesus Kristus. Ya mungkin hari ini Tuhan mengalami pergumulan dalam pekerjaan, mengalami pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam keuangan, dalam sekolah, Tuhan jamah. Tuhan buka jalan bagi setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kemenangan dalam kehidupan mereka menghadapi setiap persoalan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya kami bisa mengadakan ibadah secara online di rumah kami masing-masing. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan apa yang sudah kami dengar, biarlah kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan hidup kami semakin dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh, dan kami semakin kuat dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan ini. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu, biarlah dalam anugerah dan penyertaan Tuhan senantiasa, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan menyertai kehidupan jemaat. Terima kasih, terpujilah namamu ya Tuhan. Saudara, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan daripada Roh Kudus memberkati hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, pendidikanmu, usaha, pekerjaan, bisnismu diberkati oleh Tuhan. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau usahakan, apa yang kau upayakan, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Salam pembuat murid.